Oke, selamat datang di channel Nikah Megala Jagata Official. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana membuat surat keterangan kelulusan, sekaligus ada surat keterangan berkelakuan baik. Bagaimana caranya? Tonton terus video ini. Oke, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah kita membuat dulu format daripada surat keterangan yang kita buat. Oke, kita sudah membuat kopnya dan sekarang kita atur ya. Kita lanjutkan dulu semua sampai selesai ya. Nanti kita buat step by step. Ini nomor surat ya berdasarkan agenda ya. Kita buat di sini tas, yaitu tenaga administrasi sekolah di bulan 5 ya tahun 2020. Kemudian namanya kepala swasta Kristen yang pakai tulang dalam 1 kentasan dari seluruh program pembelajaran pada kurikulum 2013. Kedua, surat edaran Mendikbud RI nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease atau dikenal dengan COVID-19. Yang ketiga, hasil keputusan rapat Dewan Guru tanggal 2 Mei 2020. Oke,
Selanjutnya dengan ini menerangkan, kita buat di sini titik 2 ya. Kemudian di sini bagian ini kita buat contohnya nama ya, di bawahnya tempat dan tanggal lahir. Yang kedua nomor induk siswa. Oke, selanjutnya nomor induk siswa nasional. Yang keempat kompetensi keahlian, ini dinyatakan. Oke ya, di sini untuk keterangan nanti apakah dia lulus atau tidak ya. Oke, lulus. Oke, selanjutnya kita buat dari namanya, dari SMK swasta Kristen Bentak. Ke dalam pada tanggal 2 Mei 2020 setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundangan menilai sebagai berikut. 2. Oke, kita enter ke bawah. Kemudian kita masukkan nomor mata pelajaran. Oke. Kita buat kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ya. Nilai ujian sekolah. Oh, di sini muatan nasional ya. Kalau di K13 itu ada muatan nasional, muatan kewilayahan dan peminatan ya. Kita buat saat sini pendidikan agama dan budi pekerti. Oke, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga bahasa Indonesia. Yang keempat matematika. Yang kelima sejarah Indonesia. Keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Oke ya. Yang kedua muatan kewilayahan. Yang pertama seni budaya. Yang kedua pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Yang ketiga muatan lokal. Yang ketiga muatan peminatan kejuruan. 1. Simulasi dan komunikasi
digital. Yang kedua fisika, ini khusus untuk kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan ya. Teknik komputer dan jaringan dengan multimedia, muatan peminatannya sama ya. Kemudian kimia 3. 4 dasar program keahlian. Yang kelima kompetensi keahlian. Untuk dasar program kalian itu adalah C2 ya. Kalau untuk potensi keahlian itu di C3. Oke, selanjutnya kita buat rata-rata ya. Rata-rata. Oke, kita ke bawah. Selanjutnya kita buat contohnya tergalak 2 Mei 2020. Ini kepala sekolah ya. Kita buat sini Yusuf. Usahakan kalau menulis nama orang itu, apalagi kalau di bawah surat itu, usahakan dia menggunakan kapital. Formanya ini begini. Nah, kita coba atur ya. Kita atur dulu supaya rapi ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11. Oke, ini juga sama ya, 11 ya. Sama juga yang di bawah. Kita buat aja dulu semua ya, nanti kita atur per sesi. Ini kita buat secara step by step ya. Kita ganti dulu tulisannya, kita blok, kita Ctrl A, kemudian kita ganti di font ini, kita buat Times New Roman ya. Times New Roman, enter. Oke. Oke, selanjutnya ini kita tarik ya. Kita tarik dulu yang ini juga. Oke, setelah itu kita tambahkan logo ya. Caranya kalau misalnya tidak ada logo, kita download ya. Di sini buka di Google. Main sedikit nggak bagus ya. Oke, di sini Google ya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Lumayan agak lama ini ya, karena memang jaringannya kurang mendukung. Di sini logo BNKP ya, enter. Ini kita pilih yang ini, kita pilih, kemudian pilih kanan, kita save ya, kita simpan ini contohnya di dokumen ya, logo BNKP kita save. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya kita klik pada insert ya, insert picture, kemudian kita cari di mana dokumen tadi kita simpan ya. Nah, sedikit agak lambat ya. Oke, kita insert, kemudian kita atur ya. Oke, udah masuk ya. Oke, selanjutnya ini kita atur dulu. Kita atur dulu ya. Kita dulu kertasnya, layout, page layout, kita tanda panah ini. Kemudian kita buat 4. Oke, ini sudah 4 ya, sudah 4. Ini adjustnya 100 ya, marginnya. Oke, sudah mantap. Atau kita buatlah semua 2.
2, leftnya 2, begitu juga dengan right 2 ya. Kita harus buat horizontal ya. Oke, kita setting ya. Oke, kita atur dulu ini, kita besar sedikit ini juga karena ini yang kita tonjolkan ya, nama sekolahnya. Ini lumayan ya. Oke, di sini terus ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan garis di bawah ya. Oke, caranya kita klik kemudian tekan pada keyboard shift ya, kemudian lepas. Oke, setelah itu kita klik kanan, kita format shape, kemudian di sini kita tekan ya berapa lagi weight-nya ini, kemudian line colornya kita buat warna hitam. Oke, close. Oke, sudah mulai tampak ya. Oke, kita simpan dulu ya supaya nanti kita buat di sini surat keterangan kelulusan 2020. Oke, enter. Oke, selanjutnya di bawah kita kemudian ini kita merge and center. Begitu juga dengan yang ini, kita buat merge and center, kita perbesar sedikit ya tulisannya. Oke, kemudian kita fold ya, kemudian kita garis bawah ya, atau kita bisa tekan Ctrl U. Oke, selanjutnya di bawah ini kita sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini kan terlalu panjang ya, kita siasati saja ya. Oke, kita buat begini. Oke, yang ini juga. Oke, kalian terlalu panjang ya, maafkan sedikit ada sendawa ya, sedikit batuk karena cuaca yang tidak mendukung. Oke, tinggal enter ya. Oke, sudah selesai. Ini cara untuk mempercepat saja ya, daripada ribet ya. Oke, yang berikutnya kita atur dulu bagian yang ini. Tarik ya, ini khusus untuk ada nanti sampingan ya. Yang ini di bawah kita blok, kita merge and center, kita bold ya, kita tambahkan atau besarkan sedikit hurufnya, 18 cukup ya. Oke, oke, sudah mantap ya. Oke, kemudian kita masuk yang di bawah ya, mata pelajarannya. Ini tadi terlalu jauh ya, kita masukkan ke sini. Oke, ujiannya kita buat 2 saja, nggak apa-apa itu ya. Oke, kita blok dulu semuanya, kemudian kita klik kanan, kita format cell. Oke, tunggu beberapa saat ya. Oke, pada alignment kita klik alignment, pada horizontal kita buat center, pada vertikal kita buat center, kemudian kita rotate ya. Oke, kemudian ini kan panjang ya, kita klik pada format, kemudian weight-nya kita buat misalnya 20. Oke, atau terlalu besar lagi kita buat 15. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah tampil seperti ini, oke, langsung kita merge and center ya, merge and center juga ini semuanya, semua kita merge and center. Itu juga dengan ini kita merge and center, yang ini juga kita merge and center, yang ini juga merge and center, yang ini juga merge and center.
pada bagian ini juga kita mesin center ya, biar nanti kelihatan rapi. Kita buat secara step by step ya, jangan terlalu buru-buru, nanti kalau terburu-buru bisa terlewatkan ya. Kepada teman-teman, jangan di skip ya video ini. Oke, sudah. Langsung kita klik kanan ya, atau kita bisa shift 1 ya. Kalau ini ya untuk sementara nggak bisa ya. Kita klik pada borders, kemudian kita all borders. Oke, yang ini tadi kita buat dia alignment ya, sama juga yang di bawah alignment, yang ini juga alignment, kemudian yang ini tadi kelupaan tadi ya. Oke, nah, sudah ya. Nah, sudah sangat terbentuk ya. Oke, kita simpan dulu. Ini kita rename ya, kita buat SKL. Bisa kan kita geser ini ya, kita buat di sini. Nah, selanjutnya kita buat database-nya, database. Oke, kita buat database-nya. Nah, di sini juga kita uraikan satu persatu ya. Pertama kita buat nomor, nama, tempat tanggal lahir, NIS, NISN, si keahlian ya, keahlian. Kemudian kita buat di sini nilai. Nah, di sini ada nilai agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika atau kita singkat saja MTK ya. Kemudian S Indonesia atau sejarah Indonesia. Kemudian kita buat BIN ya, bahasa Inggris. Kemudian SBD atau seni budaya SBD. Kemudian PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Kemudian mulok ya, mulok. Oke. Kemudian kita pelajaran tadi ya, simulasi, fisika, kimia. Nah, ini masuk pada, kemudian dasar program keahlian atau C1, kemudian kompetensi keahlian. Oke, sudah ya. Kita blok dulu ini ya. Oke, kita blok dulu satu-satu ya. Nah, ini kita sampai di sini saja. Oke, untuk kita blok ya, kita blok aja dulu sampai bawah ya. Oke, kalau sudah begitu kita klik kanan, format cell, horizontal kita buat center, vertikal kita buat center, kemudian kita wrap text. Oke, kalau sudah begini kita langsung tarik aja ini ya. Oke, kolomnya disesuaikan ya, sesuaikan nomornya. Ini kita buat nilai, ini nanti berguna sebagai nomor acuan ya, sebagai nomor acuan. Ini terlalu panjang tadi ya, cukup sampai T. Oke, kalau sudah begini kita buat aja, baru kita mulai 1 ya, 2,
2, 3, 4 seterusnya. Kita tarik saja ya. Ini sebagai informasi kawan-kawan, kalau misalnya tidak tampak di sini bagian plus ini cara memunculkannya. Nah, kita pada bagian office button, kemudian word option, kemudian di sini ya, di developernya atau di developer. Oke, ulang titik. Kita buat dari 10 ya. Kita buat border. Oke, sudah tampil ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat datanya ya, nama siswanya. Kita buat contoh Arif Hidayat ya. Tempatnya misalnya Nias 13 Maret 19 atau kita buat 2003 2002. Kemudian NIS-nya nanti kita buat NIS-nya berurus saja ya, 3345. Nanti kalau NIS-nya misalnya kita buat 000 atau 3. Ini nanti NIS-nya tergantung ya, ini kita buat contoh saja, kita nggak mungkin membuat data yang realnya ya, nanti nggak enak kita sama pemiliknya. Oke, NIS itu biasanya 10 digit ya, beda dengan NIS, nomor induk siswa sekolah. Nomor induk siswa yang dikeluarkan sekolah hanya 3, 4 dan bahkan hampir sama dengan ini sini. Oke, selanjutnya kemudian sekalian kita buat teknik komputer dan jaringan. Kemudian nilai agamanya kita buat 20, 71, 76. Ini kita buat saja ya, karena ini. Oke, selanjutnya Agustus, lahir di contoh ya, butuh militannya 14 Juli 2000. Ini contoh ya kawan-kawan. Tempat cepat kita buat Adi, lahir di Kulit Dalam 5 Maret 2002 ya. Oke, selanjutnya kita buat Arif ya, lahir di Jakarta 16 Desember ya 2002. Selanjutnya kita buat Ronaldo, lahir di contoh kita buat Palembang ya, Palembang 12 Februari 2003. Kemudian kita buat Sertian, lahir di Medan 15 Januari 2003. Firmanku, kita buat Kobo ya, kita buat Kobo 9 September 2004. 10 kita buat versi air dari Gabo ya, kita buat Gorontalo 6 Mei 2002.
lahir di Padang 6 November 2002. Kontrak kita buat Persiona, lahir di Medan di 4 Maret 2004. Oke, kalau sudah begini kita langsung buatnya 3346. Kita tarik saja. Oke, kemudian yang ini kita samakan saja ya biar lebih cepat. Oke, yang ini kita bedakan, misalnya ini multimedia, ini usaha perjalanan wisata, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kemudian ya teknik komputer, teknik multimedia, akuntansi dan keuangan lembaga, akuntansi, otomatisasi. Oke, udah dapat ya tanya. Oke, selanjutnya masalah nilai ya. Kita akan membuat nilainya. Kita usahakan kita buat kopi aja dulu semua ya. Oke, terkopi begini. Ini akan menjadi database ya. Kita warnai dulu ini. Oke, ini kan terlalu jauh ya, kita press aja dulu. Gimana kalau kita buat 15 ya. Oke, biar lebih gampang lihatnya. Ini kita tarik ya. Ini kita buat attachment juga attachment. Oke, kita atau Ctrl S. Oke, datanya sudah masuk ya. Selanjutnya kita kembali di SKL, kita warnai dulu, kita klik kanan, buat warna merah. Oke, selanjutnya kita mau membuat atau kita mau melink daripada data yang sudah kita buat. Yang pertama kita harus buat toolboxnya. Nah, caranya membuat toolbox kita harus menampilkan di sini menu developernya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik pada Office button, kemudian kita klik pada Excel option, kemudian pada bagian pada popular ini ada bagian yang belum checklist, yaitu Show Developer tab in the ribbon checklist. Kemudian oke, nah di sini sudah tampil ya. Oke, langkah selanjutnya kita klik pada developer, kemudian kita pilih pada insert. Nah, pada insert ini kita pilih yang ini, bisa spin button atau scroll bar, kita begini. Oke, ini tidak disarankan ya, terlalu jauh. Kita pilih yang ini. Kita tarik ke bawah. Oke, tampil ya. Oke ya, mantap. Karena ini nanti berguna untuk menjadi trigger atau pemicu daripada kata kuncinya. Oke, langkah selanjutnya kita buat di sini misalnya kita buat 1 ya, 1, kemudian ini kita perbesar. Oke, kita center, kita warnai karena ini kata kunci ya. Oke, masih belum berfungsi ya, masih belum berfungsi. Nah, langkah berikutnya kita klik kanan ya, kita
klik kanan, kemudian pilih word option ya, word option. Di bagian ini maksimum kita buat ya 100 salah. Oke, minimumnya 1 ya. Oke, di sini yang paling penting ini, kita klik di sini, kemudian kita klik ini. Setelah itu kita oke kan. Oke, kita boleh. Ini ya, sudah tampil 1 ya. Kita ke atas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah tampil ya. Oke, itu langkah awalnya. Oke, selanjutnya kita akan menyalin data yang dari sini. Nah, di sini caranya juga sangat gampang ya. Kita perhatikan dulu yang dari atas. Ini semua sudah tersusun baik ya. Tidak ada masalah. Ini tadi sudah sedikit tergeser ya. Nanti kita perkecil lagi. Oke, kayak begini. Yang ini juga kita coba perkecil ya. Yang ini kita sedikit. Oke, sedikit geser ya. Oke, kita coba print preview karena kita oke, hasilnya begini ya, walaupun masih ada yang terpotong, tapi nggak apa-apa, kita coba atur nanti ya. Kita close. Oke, tahu kita atur dulu ya, nanti tidak bekerja 2 kali. Kita hold dulu ini atau biarkan saja. Oke, kita perkecil ini. Oke, selanjutnya kita mulai ya. Di sini kita arah kursornya, kemudian kita bersama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP, buka kurung, kata kunci. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, kemudian kita kunci. Caranya kita klik pada tombol F4. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita klik, kemudian kita kasih titik 2. Nah, selanjutnya kita mau mengambil datanya. Ya, di sini ada namanya table array ya. Oke, kita cari di database tadi. Kita ulangi ya. Ini, kemudian ini, kemudian oh iya teman-teman, ini harus kita ketahui ya, ini tidak selamanya titik koma ya, ada juga yang hanya koma saja. Ini perlu juga diperhatikan, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Makanya tadi pada waktu kita cari di sini atau kita masuk pada database-nya tidak bisa ya. Kita coba koma, kemudian kita database, oke, baru masuk ya. Kemudian kita blok dari sini sampai akhir, sampai 20 ya, sampai ke bawahnya. Oke. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kemudian kita kunci lagi ya, kita menggunakan F4. Oke, sudah terkunci. Kemudian sini kita klik pada bagian ini, kemudian kita menggunakan koma. Nah, itu kan tadi nama ya, nama berada di kolom kedua ya, kolom kedua. Kemudian kita ketik 2, kemudian tutup kurung ya. Kemudian kita enter, kita klik yes. Oke, di sini sudah tampil Arif Hidayat. Kita coba ya, Agustus Ardi, ini Arif. Oke, sudah masuk ya. Oke, selanjutnya ini kita cukup kopikan saja, copy, kita paste, kemudian ini tempat tanggal lahir di kolom berapa, kolom 3 ya, enter. Oke, ini ya di sini ya, kita buat, atau kita perbesar ini, atau kita bold ya, lebih kita contoh ya. Agustus botol tanah 14 Juli, kita cek di sini database Agustus botol tanah 14 Juli. Nah, seterusnya. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya nomor induk siswanya berada pada ini, pada kolom 4. Oke,
Sekali lagi, apa yang sudah kita buat tadi di database-nya atau tabel acuan ini sangat penting ya. Apapun yang kita ubah nanti di sini, di bagian sini akan berubah di sini, akan berubah pada waktu kita scroll ke bawah atau scroll ke atas. Oke. Kemudian kita alignment ini. Selanjutnya ini pada kolom kelima. Oke, ini pada kolom ke 6 ya. Kita coba. Oke, tampil ya. Oke, sudah mulai jalan. Oke, selanjutnya ini sudah pas ini ya, karena ujian nasional nggak diadakan lagi, jadi semua siswa lulus 100%, kecuali kalau misalnya siswanya sudah nggak sekolah lagi atau tidak melanjut lagi. Oke, yang kedua, oke, kita masuk pada tabel ya untuk masalah nilai ini. Nah, untuk diperhatikan kepada kawan-kawan, ini kan kita mau merchant center. Nah, di sini sangat tidak dianjurkan kalau misalnya kita langsung merchant center baru kita kopikan rumus ini. Itu tidak akan berhasil ya. Hasilnya akan seperti ketika copy paste seperti biasa. Ya, kalau misalnya kita coba saja ya. Ini cabut ini copy. Nah, ini rumusnya tidak di copy dengan benar. Ya, tidak di copy dengan benar karena kita sudah merchant center. Kontrol saja ya. Oke. Oke, selanjutnya kita ke sini, kita copy saja, kemudian kita Ctrl V atau copy paste. Nah, ini kan nilai pendidikan agama dan budi pekerti. Kita harus cek di mana, kolom berapa dia. Agama itu berada di kolom 7. Maka kita di sini kita klik, kemudian kita tekan F2 untuk membuka. Kemudian kita 7 ya, kita enter. Oke, di sini apakah bisa kita merchant center? Sudah bisa kita merchant center. Ya, sudah bisa kita merchant center. Nah, bagaimana dengan berikutnya? Bisa, tapi di sini kita buat dia secara satu persatu ya, atau pelan-pelan. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Oke. Oke, sudah tampil seperti ini. Selanjutnya kita merchant center aja ya, lebih gampang nanti. Tapi kalau mau cepat juga bisa juga menggunakan cara tadi ya, langsung di merchant center ya. Oke, kita buat satu persatu. Merchant center, merchant center, merchant center, merchant center, merchant center. Oke, ini pada baris atau kolom ke 8. Ini kolom ke 9. Ini kolom ke 10. Ini kolom ke 11. Ini kolom ke 12. Ini kolom ke 13. Kolom ke 14. Kolom ke 15. Kolom ke 16. Kolom ke 17. Kolom ke 19, 17, 18. Kolom ke 19. Kolom ke 20. Oke ya, mantap.
kita gabung saja ini ya, kita merge center, atau jangan ya, karena kita menggunakan rumus nanti kita nggak bisa dihitung. Kita buat aja ini ya, kita buat begini, atau kita klik kanan saja, klik kanan format center di border ini, dengan kita buat oke. Itu juga dengan yang ini, klik kanan, atau kita copy saja ya biar lebih cepat ya. Oke, sama juga ini, kita buat aja nih, kita bisa center. Oke, ini datanya sudah mantap ya. Masuk lagi nih. Oke, sudah masuk. Kita coba print preview. Oke, udah oke ya. Kita close. Sama dengan average, kita mau mencari rata-ratanya ya. Terus kita blok sampai ke bawah, kita tutup kurung, enter. Oke, ini 74. Nah, bagaimana ini terlalu banyak ini ya, kita increase. Oke, dapat ya, ini rata-rata punya. Oke, ini terpotong ya, kita coba atur lagi, kita buat saja di F4. Kita pilih di sini yang legal ya, yang legal, tapi di marginnya kita atur, kita buat bottomnya 3 nanti agar tidak terpotong. Oke, sudah mantap ya. Coba. Oke, sudah tampil ya. Oke, langkah berikutnya kita membuat surat keterangan berkelakuan baiknya. Nah, ini juga sangat gampang ya, surat keterangan berkelakuan baiknya. Di sini surat keterangan berkelakuan baik. Nanti kita saja ya. Oke. Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala SMK swasta Kristen BNKP di dalam. Dengan ini kita di bawah ya. Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan ya, yang awal itu kita buat kapital. Oke. Menerangkan bahwa ini kita copy aja yang di atas ya, bersama bentuknya sama ya, copy, kita ke bawah, kita paste. Oke, sini keterangannya yang namanya terang di atas, benar siswa SMK swasta Kristen BNKP di dalam telah tamat dan dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2019-2020 menurut pengamatan kami, ianya tetap mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah dan tidak terlibat pada masalah
kenakalan remaja atau konsumsi narkoba, maka dengan ini yang bersangkutan dinyatakan berkelakuan, atau kita buat tanda kutip ya, berkelakuan baik. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terlalu panjang ya, digunakan sebagaimana mestinya. Titik, enter. Kita copy aja yang di atas ya, ini copy, masukkan ke bawah, terlalu jauh ya. Oke, kita atur dulu ini ya. Kita klik pada home, version center, kemudian kita kita bold, kita italic. Nah, yang tadi ini sangat gampang ini ya. Ini coba kita perbesar ya. Oke. Surat keterangan berkeluargaan mana? Yang di atas nggak perlu kita. Ini juga sangat gampang ya. Biar nanti sinkron dan tanya atau link. Kita buat sama dengan. Kita klik. Oke. Jadi apapun yang diubah di atas ini akan otomatis berubah yang di atas. Kita ulangi, apapun yang kita ubah di atas akan otomatis berubah pada bagian bawah ini, khususnya di surat keterangan berkelakuan baik. Oke, sama dengan ini. Oke, kita masuk ya. Kita buat attachment, kita bold. Oke, kita coba print preview. Maaf ya, sedikit terganggu. Oke, kita tampil seperti ini. Nah, berikutnya kita kan pasti capek ya. Gimana lagi untuk mengetik ini 2 kali ya. Nah, caranya sangat gampang. Ini kita blok sampai ke 7 ya. Kemudian kita masuk pada page layout. Sekali lagi kita masuk pada page layout, kemudian kita buat pada printed titles, kemudian di sini rows to repeat to the top. Nah, caranya kita buat lambang dolar ya, atau dengan cara shift 4, kemudian kita mulai ini untuk rowsnya 1 ya, 1, kemudian titik 2. Titik 2 ini bukan pembagian ya, itu dalam rumusnya ini sampai berapa kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 huruf ya, ke 7 ketik lagi dolar 7. Oke, untuk kolomnya sama ya, shift 4, kemudian kita hitung mulai pada A titik 2, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Oke, shift 4, K. Oke, selanjutnya kita oke. Kita coba print preview ya. Oke, ini ya, sudah langsung otomatis. Pertama tadi itu nggak nampak ya, tidak nampak. Kita oke,
sudah seperti ini. Kita baguskan dulu ya, biar lebih bagus ya. Ini terlalu besar juga ya. Ini kita atur biar lebih mantap ya. Oke, ini sudah pas. Ini tadi ya, sedikit jauh. Ini. Oke. 1, 2, 3. Ya. Ini yang sangat penting di sini ya. Nah, ini tadi kan sudah ya, kita coba ya. Saatnya kita uji coba. Ini 1 ya, bagus. Oke. Bagaimana dengan nilainya? Ini contoh ya. Kita cek di sini bahasa Inggris, kita buat di sini 100 ya. Kita tandai, kita kasih warna merah ya. Ini atas nama Sertian bahasa Inggrisnya 100. Kita cek di sini di SKL Sertian. Oke, kita cek SKL-nya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris 100. Ya, jadi itu artinya apa yang kita ubah di data ini atau data awal ini itu sangat-sangat menentukan. Itu yang pertama. Kita coba ganti yang lain ya. Kita buat di sini misalnya atau kita ganti ya, nomor 9 kita buat Nika Megele Cebete, lahirnya di Boto Ilitano ya, 8 Januari 1993. Oke, kita enter, kita coba cek ya yang ini. Nah, coba yang ini. Oke, kita coba ini sekarang ke-9 ya, kita menggereja kita. Oke, 8 Januari 95. Oke, sudah sangat tampil di sini ya. Oke, dengan ini kita coba lagi, misalnya terutama film manual. Buat di sini atau kita hilangkan aja merahnya ini ya, jangan kali. Kita buat di sini misalnya Boto, atau kita buat sini contoh Babe Mataluo 14 Mei 2004. Oke, ini ya, kita cek lagi terutama teman-teman 11 Mei. Nah, sebagai informasi, di sini di developer ini ada berbagai macam form control di sini yang bisa Anda gunakan. Nah, yang bisa Anda gunakan di sini ada ActiveX controls-nya dan ini ada form control. Nah, untuk yang ini tadi kita menggunakan yang ini spin button atau form control. Jadi kepada teman-teman jangan lupa ya, ini sangat penting di form control. Dan di sini untuk menu default daripada baik Microsoft Excel maupun Microsoft Excel ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, hanya 7 daripada menu defaultnya. Nah, menu defaultnya hanya 7. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini untuk menampilkan developer ini kita klik pada Office button, kemudian kita pilih pada Excel option. Kalau di misalnya di Microsoft 2003 itu kan ada Word option ya, di sini Excel option. Ini kan di Excel ya, kalau di Excel maka itu namanya Excel option, kalau di Word itu Word option. Kita klik pada Excel option. Nah, di sini di bagian popular ini ada di sini show tab, ini kita coba hilangkan centangnya, kita oke kan ya, ini langsung hilang ya.
tinggal 7 menunya ya, tinggal 7. Nah, bagaimana dengan ini? Kita buat lagi ya, kita klik lagi pada Excel option, kemudian kita show. Oke, ini sangat bermanfaat ya. Di sini masih ada di sini formula, proving, save ya. Ini di sini sangat banyak data-data yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan daripada misalnya kita sebagai seorang administrasi. Itu sangat membantu ya. Nah, ini sudah tampil lagi ya developernya, sudah sangat bagus lagi di sini. Jadi kalau nggak ada developernya ya kita nggak bisa melanjut ke tahap berikutnya ya, kita nggak bisa membuat ini spin buttonnya ada di sini di bagian yang ada perkakasinya di insert control, yang ada ini spin button, ini yang paling utama. Dan ini juga sebagai informasi, ini sering kali digunakan oleh para programmer yang tanpa menggunakan program bantuan atau aplikasi bantuan, tetapi bisa langsung menggunakan di sini yang namanya VB.NET ya. Di sini sering kali digunakan menggunakan Visual Basic ya, yang menggunakan makros ya. Ini menggunakan makros. Jadi kita bisa membuat tabel dengan menggunakan ini ya, membuat seperti toolbox nanti. Maka disinilah pengembangannya. Untuk info lebih lanjut kita bisa belajar nanti untuk berikutnya. Ini sangat bermanfaat sekali. Oke, baik, saya pikir sekian tutorial bagaimana membuat surat keterangan ini, dan kepada kawan-kawan yang ini sangat terbantu, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa like dan komen. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau request tutorial-tutorial lain, dan silakan isi di kolom komentar.